Yuk, kita kemon. Asik. Embul bisa jalan sendiri naik gerobak. Akhirnya ada juga nih alat profesor yang bisa Embul cobain. Wow, iya dong. Alat profesor kan memang selalu fantastis, bombastis, dan spektakuler. Wah, pada asik banget nih. Nyobain apaan tuh? Ini nih Nyil, profesor lagi ngetes gerobak tenaga angin. Tuh, Embul nyaman bener. Iya Nyil, enak banget nih naik gerobak profesor. Embul harus nyobain bis yang bisa dipakai buat tiduran juga kalau gitu. Pasti betah banget deh. Wah, apaan tuh Nyil? Embul mau coba dong. Kita lihat dulu ya. Ada di smartwatch Unyil nih. Hobi berkendara di jalanan, baik menggunakan roda 2 ataupun roda 4, memang banyak peminatnya. Ada juga loh yang hobi naik bis untuk perjalanan jauh, meski alternatif kendaraan umum yang lebih praktis sudah tersedia. Penggemar bis biasanya akan mencoba berbagai pengalaman baru dengan bis. Misalnya, mencoba bis wisata untuk keliling kota, ataupun bis yang menyediakan wisata kuliner. Termasuk bis yang satu ini nih. Dari luar sih, tampak nggak ada bedanya dengan bis berdesain modern. Tapi dari dalam, bis ini menawarkan fasilitas yang berbeda loh. Sahabat Unyil, kalau naik bis antar kota antar provinsi itu biasanya identik sama pegel, soalnya kita harus duduk berjam-jam. Tapi beda ceritanya kalau naik sleeper bus kayak gini nih. Kita bisa menikmati perjalanan sambil tiduran. Cocok lah buat yang suka rebahan. Yap, sleeper bus memang pas buat bepergian jauh. Selain bisa rebahan, fasilitas di dalam bis juga dijamin bikin betah. Mulai dari monitor hiburan untuk masing-masing penumpang sampai slot USB untuk mengisi daya ponsel. Dalam satu bis hanya tersedia 21 seat penumpang. Bisa dibilang ini bis eksklusif gitu deh. Kalau naik bisnya sambil selonjoran kayak gini sih mau berapa jam juga nggak apa-apa. Selain itu, di sini kita juga lebih mudah untuk mempraktekkan social distancing karena jarak antara penumpang itu berjauhan. Dan yang paling penting, privasi lebih terjaga. Udah, saya mau rebahan dulu. Ini nih sleeper bus yang barusan kita naiki. Bagian luar terlihat gagah dan modern. Di dalam tampak nyaman dan elegan. Kira-kira bis ini diimpor dari mana ya? Badan dan interior bis ini semuanya buatan dalam negeri kok. Tepatnya di kota Ungaran, Jawa Tengah. Pabrik karoseri ini sudah membuat bis sejak tahun 1977. Wah, sudah lebih dari 40 tahun tuh. Berawal dari bengkel perbaikan mesin yang berdiri sejak tahun 1967. Pabrik ini berinovasi hingga menjadi pembuat bis karoseri sampai sekarang. Membuat bis berawal dari sasis ini nih. Sasis merupakan rangka bagian bawah yang terdiri dari roda, transmisi, sistem suspensi, dan mesin. Ibaratnya, sasis adalah rangka utama kendaraan. Yang dibuat di pabrik ini hanya badan dan interior bis. Sementara untuk sasis biasanya didatangkan dari negara produsen kendaraan seperti Jepang, Jerman, dan Swedia. Untuk bagian badan bis, bahan stainless steel lah yang digunakan. Baja yang masih berupa lembaran, dipotong dan dilubangi menggunakan laser. Sementara rangka baja untuk menopang badan bis dibengkokkan dulu menggunakan mesin. Lanjut, baja dipasang di bagian sasis bis. Bisa dibilang sih, proses ini penting untuk ketahanan bis. Jadi, harus ekstra hati-hati ya. Kalau ini, bagian untuk memasang badan bis. Selain membuat bis baru, pabrik ini juga bisa loh memperbaharui bis yang rusak atau bis yang usianya sudah tua. Sekarang kita ke bagian interior yuk. Kursi yang digunakan untuk bis juga dibuat di pabrik ini loh. Untuk mengelas rangka kursi sudah pakai robot tuh. Canggih juga ya. Sementara untuk bagian lain seperti menjahit dan memasang kursi pada rangka masih dikerjakan secara manual. Tuh lihat kursi-kursi bis yang sudah jadi. Kok ada kursi Transjakarta juga sih? Iya, bis Transjakarta yang wirawiri seantero Jakarta, 80%-nya dibuat di pabrik ini loh. Tuh, bagian dalam bis sudah mulai diisi, terutama komponen elektronik untuk lampu, penyejuk udara, dan sebagainya. Untuk pengecatan, ada beberapa tahap nih, mulai dari pemberian dempul untuk menutupi lubang-lubang kecil dan meratakan badan bis.
Lalu pemberian warna dasar supaya nanti catnya merembes ke pori-pori baja. Kalau sudah, siap dicat sesuai pesanan deh. Semua proses pengecatan dilakukan di dalam ruangan supaya nggak kena debu. Bis yang sudah jadi harus mandi dulu ya, bukan dicuci, tapi tes kebocoran. Bis disemprot air bertekanan tinggi dari berbagai sisi selama 30 menit. Kalau tidak ada rembesan air di bagian dalam, berarti bis sudah lolos uji. Semua bagian bis juga harus dites, mulai dari mesin, pintu, sampai pengecekan bangku penumpang. Untuk membuat satu buah bis, diperlukan waktu sekitar 40 hari kerja. Sementara untuk bis tingkat bisa sampai 2 bulan loh. Dalam sebulan pabrik ini bisa memproduksi sebanyak 120 bis atau 1.500 unit per tahun. Gak cuma digunakan di berbagai kota di Indonesia, bis buatan pabrik ini juga diekspor ke Fiji, Bangladesh, dan Timor Leste. Bahkan lebih dari 200 bis sudah diekspor ke Fiji.